Shalom, pada pagi hari ini saya Jeffrey Ditya Pratama dari kelas 12 MIPA 1 akan membawakan ibadah singkat. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah singkatnya ya, mari kita membawakan suatu lagu pujian yang berjudulkan Datanglah dan Bertahta. Kisah Allah menandai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Merindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Merindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi, siang, malam hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih dan yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan masuk ke dalam materi yang saya akan bawakan, yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berisi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, atau memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik, setelah kita bersama telah membaca kitab Yeremia 29 ayat 11, saya akan masuk ke dalam pengantaran tentang kitab Yeremia. Kitab Yeremia merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama Alkitab Kristen yang berisikan ucapan dan kisah Nabi Yeremia. Kitab ini memuat pesan-pesan, nubuat, dan pesan moral yang relevan dalam kehidupan manusia. Saya akan membacakan konteks tentang Yeremia 29 ayat 11. 1. Persia menguasai Yerusalem. Pada masa Yeremia, Yerusalem dikuasai oleh kerajaan Persia yang memengaruhi nasib orang Israel. 2. Ekspansi budaya Persia. Ekspansi budaya Persia dapat dilihat dalam kebiasaan, agama, dan struktur sosial di Yerusalem. 3. Pesan pembaharuan dan harapan. Dalam konteks ini, ayat Yeremia 29 ayat 11 menawarkan harapan dan petunjuk bagi umat Israel yang terpengaruh perjanjian baru mereka.
Lalu kita akan masuk dalam tafsiran ayat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 merupakan bagian dari pesan Allah kepada umat Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Ayat ini menyiratkan rancangan Allah yang penuh harapan untuk memberikan masa depan yang cerah bagi umatnya. Yeremia ingin menegaskan bahwa Allah memiliki rancangan khusus yang penuh kasih, bukan merugikan umatnya, tetapi memberikan harapan dan masa depan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dipersiapkan untuk suatu maksud yang baik, dan ketika berada dalam situasi sulit, kita dapat memegang janji Allah ini sebagai perjanjian harapan. Lalu, ayat Yeremia 29 ayat 11 memiliki beberapa makna dan pesan, yaitu harapan dan tujuan. Ayat ini mengandung makna tentang harapan dan rancangan Tuhan yang baik. Keyakinan dan ketenangan, yaitu memberikan keyakinan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang besar dan memberikan ketenangan di tengah tantangan. Juga pesan kepedulian Tuhan yang berisikan menggambarkan pesan kasih dan perhatian Tuhan terhadap umatnya. Penerapan ayat Yeremia 29 ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada beberapa, yaitu ayat Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk setiap orang. Ketika kita mengalami tantangan, ayat ini memberikan keyakinan bahwa Tuhan peduli dan memiliki rancangan terbaik. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan terserah kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Masuk dalam kesimpulan dan pesan penting. Harapan dalam kesulitan. Ayat Yeremia 29 ayat 11 memberikan harapan saat menghadapi masalah dan kesulitan. Rancangan Tuhan yang indah. Menyadari bahwa Tuhan memiliki rancangan indah dalam kehidupan umatnya. Dan lalu keyakinan dan pengharapan. Mendorong keyakinan dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian dalam kesetiaan Tuhan. Memahami kasih setia Tuhan yang senantiasa melindungi dan mengasihi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, pada saat ini ibadah singkat telah selesai dibawakan. Kiranya pujian dan firman-Mu yang telah disampaikan dapat selalu melekat dalam hati kami masing-masing dan dapat kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.